Pemirsa, serangan udara Israel ke Gaza yang tiada henti menyebabkan korban terus berjatuhan, warga pun berupaya menyelamatkan korban dari reruntuhan bangunan. Dengan bantuan ekskavator, beberapa jenazah korban serangan udara Israel berhasil dievakuasi di antara reruntuhan bangunan. Di kota Deir al-Balah, jumlah korban meninggal akibat serangan tersebut belum diketahui secara pasti. Namun warga melihat ada jenazah anak-anak dan seorang perempuan yang ditemukan. Berulang kali serangan udara Israel menghantam wilayah tersebut ketika warga sipil berupaya menyelamatkan diri. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di Gaza setelah militer Israel menyerukan warga sipil untuk pindah dari Gaza ke selatan, kita bergabung dengan WNI di Gaza, Muhammad Hussein. Mas Hussein, selamat sore waktu Indonesia. Bisa Anda gambarkan bagaimana suasana kondisi di Gaza saat ini setelah ultimatum Israel ini sudah berakhir? Apakah serangan kembali terus menerjang wilayah Gaza, Mas Hussein? Selamat siang waktu Gaza, Mbak Reno, Mas Reno. Ya, memang bahkan ketika ultimatum sedang terjadi yang mereka pihak penjajah ini memberikan jeda 24 jam, itu adalah sebuah siasat karena pada kenyataannya mereka terus membombardir baik itu wilayah selatan maupun utara. Bahkan ketika warga sedang berbondong-bondong meninggalkan rumah-rumah mereka dari wilayah utara menuju Gaza, mereka dibombardir di jalan raya. Saya barusan saja melewati jalan tersebut, terlihat beberapa mobil-mobil itu terbakar, ya, itu bekas mobil terbakar. Saat itu 70 warga Palestina terbunuh seketika oleh serangan udara Israel saat mereka sedang mengevakuasi diri dari wilayah utara ke selatan. Jadi ya memang. Dan itu, Mas Hussein, mohon maaf saya potong. Dan itu masih berada dalam rentang waktu yang diberikan oleh Israel sebetulnya ya, serangan itu? Ya, tepat sekali. Itu masih dalam rentang 24 jam yang diberikan oleh Israel. Namun memang kita sudah tidak aneh ya. Selama ini memang Israel ini kerap melanggar berbagai jenis perjanjian yang mereka sudah klaim sendiri, yang sudah mereka deklarasikan. Jadi maka dari itu para petinggi Palestina di Gaza, mereka sudah mengingatkan para warga untuk tidak termakan oleh permainan penjajah yang memang mereka sengaja menggiring warga dari rumah mereka keluar untuk pada akhirnya mereka dibantai di jalan tempat mereka mengungsi. Oke, baik. Mas Hussein, ini kan sudah ada ultimatum dari pihak Israel untuk mengevakuasi diri selama 24 jam. Pertanyaan saya, apakah semuanya warga di sana itu mengevakuasi diri mereka atau sebetulnya masih ada warga-warga juga yang memilih tetap bertahan di sana, tidak mengevakuasi diri mereka? Ya, tidak semuanya mengevakuasi, masih banyak yang stay di rumah mereka. Dan juga sebetulnya pemerintah ini juga nggak logis karena wilayah utara ini kan tidak hanya rumah penduduk, tapi juga ada rumah sakit. Ada juga sekolah-sekolahan yang sedang menjadikan pengungsian. Kalau para warga itu sudah mengungsi, lantas gimana nasib mereka? Dan saya juga menapati para pengungsi dari utara yang berjalan ke wilayah selatan ini, mereka tidak punya tempat untuk dituju. Jadi mereka tidur di trotoar, tidur di jalan-jalan, tidur di rumah sakit. Meskipun tempat mereka mengungsi itu juga sama sekali tidak beda dengan tempat mereka sebelumnya. Artinya risiko serangan itu ya sama saja, bahkan lebih parah dibandingkan sebelumnya. Baik, Mas Hussein, kalau kita lihat visual ini, visual yang sedang kita tampilkan saat ini kan, dan sejak tadi saya lihat para warga ini mengevakuasi diri kebanyakan dengan berjalan kaki begitu ya. Jaraknya berapa jauh sih, Mas, sebetulnya dari utara ke selatan itu? Jarak tempuh Gaza dari ujung utara ke ujung selatan ini 48 km. Nah, tapi dari perbatasan, jadi Gaza ini kan ada 3 ya, segaris besar. Ada jalur Gaza Selatan, jalur Gaza Tengah, jalur Gaza Utara. Para warga ini mengungsi dari jalur Gaza Utara sampai ke jalur Gaza Tengah pada dasarnya. Ya, namun mereka pikir kalau ke selatan itu aman. Padahal enggak. Saya saat ini sedang di selatan.
Saya saat ini sedang ada di Jalur Gaza Selatan dan saya bisa jelas mendengar suara bombardir di sini. Jadi memang warga Gaza ini selain mereka dibantai, di genosida, mereka juga sedang dipermainkan psikologi mereka. Mereka dibuat panik, mereka dibuat tidak bisa tenang, mereka dibuat masuk dalam perang saraf Israel. Jadi ini memudahkan Israel untuk mengontrol warga, mengontrol dan menakut-nakuti mereka. Ketika para warga ini sedang mengevakuasi diri mereka, kemudian Israel justru membombardir para warga sipil yang sedang mengevakuasi diri. Apa suasana emosional seperti apa yang Anda tangkap dari warga yang sedang mengevakuasi diri ini, Mas Hussein? Ya, bagi warga Gaza sebenarnya sama ya. Memang mereka hidup sehari-hari dengan suasana emosional yang selalu sama. Artinya mereka pasrah. Oke, mereka menangis, mereka bersedih, tapi mereka tahu bahwa ini resiko mereka dalam mempertahankan tanah mereka. Sebetulnya warga Gaza ini mayoritas itu adalah para pengungsi yang diusir dari wilayah Palestina di tepi barat dan di tanah 48. Ya. Mereka ini sebetulnya dipaksa keluar oleh para penjajah sejak tahun 48, nenek moyang mereka, namun mereka menolak untuk keluar Palestina karena mereka meyakini bahwa keberadaan mereka itu adalah bentuk perjuangan. Oke, Jadi baik. bagi mereka tidak ada lagi pilihan selain tetap di rumah mereka, tetap di Gaza, meski mereka harus mengorbankan nyawa dan darah mereka, dan mereka masih menanti tentunya pergerakan dunia ya yang saat ini sedang menonton mereka miliaran patang mata menyaksikan mereka dibantai tanpa ada gerakan nyata. Ya, dan kami harap segera ada solusi. Oke, baik. Itu adalah kondisi terkini pemirsa di Gaza. Berdasarkan informasi langsung dari Muhammad Hussein, warga negara Indonesia di Gaza. Mas Hussein, terima kasih untuk informasi Anda. Tetap jaga keselamatan Anda, Mas Hussein. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.